minta sama om saya, nggak berani, karena om saya galak. Istrinya saya minta sama istrinya, saya tahu diri, dia bukan tante kandung saya, dia tante ipar. Sampai om saya dipercaya di situ untuk megang uang keamanan itu yang saya pakai. Saya tahu saya salah, perbuatan saya memalukan mungkin. Tapi cara mereka ke saya itu seakan-akan saya ini bukan keluarga. Saya nggak dibolehin masuk rumahnya. Sampai bahkan dia nggak mau ngomong sama saya, seakan-akan saya ini sampah. Padahal uang itu langsung diganti sama bapak tiri saya. Uang yang saya pakai, yang terpakai oleh saya itu langsung diganti. Begitu tahu, keluarga besar saya tahu, ayah tiri saya ganti uang tersebut. Tapi om saya sampai terakhir, saya baru komunikasi kemarin pas saya nikah itu, dia nggak pernah mau negur saya, nggak pernah mau ngomong sama saya. Seakan-akan saya sampah. Kalau saya ke rumahnya, dia tutup pintu kamar, langsung masuk. Anaknya langsung dipanggil, anaknya suruh masuk ke kamar dia. Kayak seakan-akan saya ini menjijikkan. Sampai nenek saya nangis. Saya nggak bisa mbak lihat nenek saya nangis. Dia udah besarin saya. Dia udah banyak ngasih perhatian buat saya. Jadi Anissa nggak terima ketika nenek jadi ikut sedih karena perlakuan om ke Anissa. Iya. Gitu. Nenek masih ada sampai sekarang? Masih sayang sama Anissa juga. Nenek. Jadi akhirnya setelah nikah banyak problemnya mbak. Jadi pada akhirnya sekarang nenek saya ikut jauhin saya. Hubungan saya sama nenek jauh. Saya nggak bisa ketemu dia. Bahkan lebaran nenek saya nyuruh saya nggak usah datang ke rumahnya. Nggak usah datang? Nggak usah datang. Saya lebaran cuma bertiga, saya, anak sama suami. Nenek saya pergi satu keluarga. Terus mama saya ikut suaminya pulang kampung, dan saya cuma bisa nangis. Ya Allah, kenapa? Maksudnya kenapa saya kayak gini? Saya nggak pernah meminta ini mbak. Pernah bicara baik-baik sama nenek? Saya nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah kayak anak-anak lainnya untuk ngobrol atau curhat, karena keluarga saya tuh kayak nenek. Dia tuh ambisiusnya terlalu besar. Maksudnya nenek saya tuh banyak kemauan dari saya, dan saya nggak berani untuk bilang mak aku pengen begini-begini. Saya manggil nenek kan mak ya, mak Anis mau begini-begini mak, atau Anis punya masalah gini. Saya nggak berani. Saya selalu dengar keluhan dia. Maksudnya mak pengen Anis sukses, mak pengen Anis berhasil, biar ayah Anis tuh yang buang Anis tahu kalau Anis tuh bisa berhasil gitu. Banyak harapan nggak bisa. Iya, banyak harapan nenek kepada Anis. Berarti kan nenek sayang sama Anis, saya pengen besar. Kemudian kejadian apa yang sampai membuat nenek akhirnya sampai terpisah dari Anda? Itu dia. Permasalahannya kenapa nenek terpisah dari aku? Itu aku dinikahkan oleh nenekku. Memang suamiku ini yang pilih aku. Tapi waktu itu kami belum siap untuk menikah. Karena suamiku ini statusnya belum duda. Waktu itu masih berkeluarga. Terus aku bilang sama nenekku, ini ada laki-laki yang mau tanggung jawab sama aku, biar emak gak kepikiran aku. Walaupun aku di luar sana nanti gimana-gimana, selama ini kan aku di luar hidupnya, jalanin hidup di luar gitu. Aku bilang, ya udah, kalau emang ada, kapan dia mau nikahin nanti mak? Bulan April, karena dia baru dapat surat cerainya bulan April. Cuma nenekku ini mungkin dia ngerasa, aduh gimana ya cucu gue di luar gitu, maksudnya makan nggak ya atau apa nggak ya gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang dengan alasan segala macam apalah, dimajuin aja, nikah agama aja, nggak apa-apa dan nenekku. Akhirnya mau nggak mau aku maksa suamiku ini, bang kita nikah agama aja nggak apa-apa, nenekku mau. Kita nikah agama di Januari gitu. Setelah nikah itu aku udah dibenci ya, maksudnya udah berantem nenekku sama suamiku. Udah berantem nenekku sama suamiku, permasalahannya cuma karena uang nikah. Uang ke penghulu. Yang nenekku bilang waktu itu kasih seikhlasnya dan dikasih sama suamiku seikhlasnya. Nenekku marah, nenekku nggak terima. Dia bilang, kenapa kasih ke ustadznya segitu? Kenapa nggak kasihnya lebih? Nenekku bilang begitu. Kan waktu itu emak bilang suruh seikhlasnya. Suamiku seikhlasnya, karena gini kalau emak paksain kita nikah sekarang kita belum ada duit. Kira dia bilang, yaudah semua kita patungan. Gak enak sama ustadznya, malu karena kenal. Nenekku udah begitu gitu. Nenekku tuh maksudnya orangnya
aku nggak bisa nyalahin dia karena aku sayang banget sama dia, tapi segala sesuatu yang dia lakuin itu dia memaksakan kehendaknya. Oke. Ini sebenarnya mungkin nenek tuh ingin yang terbaik buat Anissa dan Anissa juga mengerti ya. Cuma pada saat itu situasinya juga sulit gitu ya untuk bisa seperti itu. Nah sekarang ini kan sudah nikah dan ini sudah hamil anak kedua. Ini baik-baik saja kan dengan pernikahan sekarang, dengan hamil saat yang pertama dan yang kedua sekarang gitu. Ini sudah mau melahirkan juga baik-baik aja kan? Pernikahanku baik, Mbak. Aku sama suamiku, maksudnya aku walaupun dia usianya terpaut jauh sama aku senang sama dia, aku bahagia sama dia karena aku nggak pernah dapat kasih sayang yang dia kasih ke aku gitu. Dari keluarga aku nggak dapet itu, tapi dari suami aku dapet. Cuma yang aku sedihin kenapa aku udah nikah nggak bisa sama-sama sama keluarga aku. Aku pengen sama-sama. Kenapa aku dimusuhin terus? Maksudnya kenapa aku malah justru kayak giniin orang lain di luar sana? Justru mereka nganggap aku, justru mereka mau gitu jadiin aku bagian dari keluarganya, tapi keluargaku sendiri nggak mau. Dari seluruh keluarga yang paling Nisa harapkan untuk bisa dekat lagi, ibu kah atau ayah kandung atau dengan bapak atau dengan siapa Nisa? Aku nggak minta banyak, aku cuma pengen hubunganku sama nenekku baik kayak dulu. Itu aja. Kalau untuk sama ayah, mungkin dulu aku sempat nggak tahu siapa ayahku. SMP aku ketemu sama ayah, begitu ketemu yang ada aku cuma benci sama dia, benci banget gitu. Maksudnya karena udah dapet cerita yang ini ya, maksudnya cerita yang negatif gitu tentang ayah. Dan akhirnya aku sekarang setelah nikah aku sadar bahwa nggak semua hal itu kesalahan ayah, dan nggak bisa aku serta-merta benci sama ayah tanpa alasan yang pasti. Kenapa aku nggak kasih kesempatan? Baik, di antara caranya Mbak Nisa menceritakan dengan terisak-isak dalam penuh menahan emosi ya, walaupun air mata terus bergulir gitu ya, tapi kita bisa melihat betapa Anissa mencoba bisa dewasa untuk menerima situasi ini. Kemudian apa yang akan bisa dilakukan sama Anissa berikut ke depannya? Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Hebat kamunya ya. Biar bagaimanapun, kasih sayang dalam keluarga itu, kedekatan dalam keluarga tetap menjadi suatu hal yang didambakan untuk kita semua. Anissa di sini mengharapkan sekali bisa bergabung kembali dengan keluarga besarnya. Ada ayah kandung, ada ibu kandungnya. Yang terpenting juga adalah nenek yang membesarkan Anissa. Anissa silahkan, pada kesempatan ini semoga mungkin keluarga besar Anissa, baik dari ayah kandung, dari ibu dan semua om juga tante dan nenek, mungkin bisa nonton Curahan Hati Perempuan. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ke papa dulu. Untuk ayah, mungkin yang jauh di sana, kalau nonton, maafin Anis ya. Anis kemarin udah ngecewain ayah. Anis kemarin udah benci sama ayah tanpa alasan yang pasti. Tapi Anis tahu kalau ayah sayang sama Anis, walaupun sekarang ayah udah rumah tangga, ayah udah nggak bisa sama-sama sama Anis. Anis tahu kok ya, kalau ayah selalu doain yang terbaik buat Anis. Anis minta maaf ya, udah bikin ayah kecewa. Untuk mama, aku percaya nggak ada seorang ibu yang nggak sayang sama anaknya. Mama aku pasti sayang sama aku. Mungkin dia nggak tahu gimana cara dia untuk ngungkapin kasih sayangnya ke aku. Aku cuma berdoa semoga mama rumah tangganya bahagia, walaupun mama gak peduli sama aku, walaupun saat ini mama jauh dari aku. Tapi mama semoga selalu bahagia. Mama gak usah pikirin Anis. Anis seneng kok ma. Anis gak bakalan nyusahin mama, gak bakalan ma bikin malu mama. Untuk ma, kalau Mbak nonton, Anis sayang sama Mbak. Anis pengen ketemu sama Mbak, pengen bisa peluk Mbak. Anis sudah mau punya anak lagi, Mbak.
doain Anis ya Mak, biar sehat. Amin. Besok kalau Anis punya duit, Anis datang ke rumah Mak. Amin, amin, amin. Baik, kita berdoakan semoga harapannya dari Anis bisa dikabulkan, dikasih jalan supaya bisa kembali berkumpul dengan keluarga besar. Saat ini seperti apa Anis sudah sampaikan, sudah mengandung anak kedua. Berarti kan Anis sudah punya keluarga baru ya Anis ya, bersama suami yang Anis rasanya bahagia dan mencoba membuka hidup baru sama Anis kah? Tadi Anis bilang Anis baik-baik aja, Anis bahagia. Bahagia dengan perkawinan sekarang, dengan suami, menikah baik-baik saja, resmi diterima oleh keluarga suami juga. Aku bahagia, Mbak. Walaupun aku belum pernah tahu seperti apa keluarga suami aku. Belum Aku pernah bahagia. ketemu sama keluarga suami? Belum pernah. Tapi aku bahagia. Maksudnya aku percaya kok sama suami aku. Mungkin dia belum siap. Belum siap untuk... Karena aku sama suamiku ini keadaannya mungkin sekarang Tuhan lagi kasih ujian buat kita ya. Maksudnya ya apa ya, kita lagi susah gitu, kita lagi banyak kesusahan dan mungkin suamiku nggak mau keluarganya tahu. Sama seperti halnya aku juga nggak pengen keluargaku tahu. Makanya aku nggak mau. Aku minta sama orang-orang keluargaku, orang-orang di belakang nenekku, om, tanteku, ada masalah yang mereka nggak suka sama aku, datengin rumahku gitu. Mereka tahu rumahku di mana, datengin rumahku, temuin, duduk kita baik-baik. Jangan buat berita-berita yang nggak mengenakan, Baik, ngegunjingin aku. Iya, sabar dulu ya. Ini saya terbayang nih betapa pengen cerita ya, Luapan mengeluarkan emosi panjang karena ini complicated banget, rumit gitu Mbak. Mungkin Mbak Vera boleh ya Mbak Oki ya. Mbak Vera ini gimana? Karena kan Luapan emosinya besar. betul, luapan emosinya besar dan Anissa saat ini sepertinya sudah berusaha menerima tapi ingin mencoba untuk menjalin gitu ya. Betul. Gimana nih Mbak Ada Vera? satu titik tadi Mbak Maudi yang kita lihat bahwa yang udah bisa diterima adalah bisa menerima bapaknya kembali, yakin bahwa ibunya mencintai, si emak juga mencintai, tapi ada satu hal yang Anda mau mempertahankan sebagai kesedihan seumur hidup dalam jangka panjang dalam diri Anda. Satu poin tadi dari awal Anda sebutkan, siapa yang membuang Anda? Kata-kata buang, kata-kata sampah, ya. Ini adalah khas kata-kata anak-anak yang merasa nobody's child. Ya, ketika bapak ibunya pisah, bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, anaknya di tengah-tengah, ya. Ini memang penghayatan khas sekali, semua kasus yang punya penghayatan seperti ini selalu bilang, saya dibuang, saya sampah. Ketika Anda punya skema itu di kepala Anda, seumur hidup Anda mempertahankan kesedihan bahwa Anda dibuang, padahal ada dua tokoh yang berperan penting dalam hidup Anda, sayang. Si emak, nenek Anda, dan kakek Anda. Saking cintanya mereka sama Anda, keluarga besar yang lain sampai iri loh. Sebesar itu. Ketika skema ini Anda benahi, Anda akan lebih mudah memaafkan keluarga besar Anda, bahwa status mereka membenci Anda, dengan mudah memfitnah, mengatakan hal yang bukan-bukan, sebatas karena mereka iri, mereka benci, mereka nggak dapat perhatian yang Anda punya. Siapa yang bilang Anda dibuang dan sampah yang menjijikkan? Bukan. Ubah skemanya, maafkan diri Anda justru anak yang bersih, suci, sekarang punya keluarga baru. Itu dia Mbak Maudi. Baik, ini juga kata-katanya keluarga baru. Ini mencoba bisa membuat kehidupan Anissa ke depan dengan keluarga baru bisa memulai supaya ini semua tali saudara yang rumit ini tidak dimulai untuk anak-anak Anissa seperti itu ya. Mbak Oki silahkan. Ya, ada 3 poin yang ingin saya bahas. Pertama adalah mempercayai kodo dan kodar, takdirnya Allah. Kemudian yang kedua tali silaturahim, dan ketiga nikah siri. Bagaimana menurut pandangan Islam? Percaya pada kodo dan kodar. Tadi berulang kali saya mendengar Mbak mengatakan bahwa saya tidak pernah meminta ini, saya tidak pernah meminta ini. Kita memang tidak pernah meminta takdir kita selalu bahagia saja, takdir kita selalu senang saja, tidak. Allah itu yang memberikan dan tugas kita adalah menjalankan
apa yang diberikan oleh Allah, menjalankan dengan tawakal Allah, yaitu berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terus-menerus seperti itu, nanti skemanya sama aja, skemanya sedih terus, kenapa sih seperti itu terus. Jadi harus dirubah, mindsetnya dirubah dengan berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan semua satu paket. Allah hari ini berikan senang, besok Allah akan berikan susah. Hari ini kita susah, jangan sedih banget, besok Allah kasih senang lagi. Seperti Allah gilir siang dan malam, Allah gilir tawa dan air mata. Jadi itu takdir. Kalau percaya takdir, qada dan qadar, yakin bahwa segala sesuatu diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Kedua, tali silaturahim. Kita berpikir, kita merasa bahwa kok lo nggak ngertiin gue sih, kok kamu tidak mengerti saya, kamu datang dong sama saya. Kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk memahami kita, tapi kita lah belajar untuk memahami orang. Jadi ketika kita berpikir bahwa dia datang dong sama kita, kenapa nggak kita ubah pola pikir itu dengan mengatakan, baik, aku yang datang kepada mereka, aku yang minta maaf, aku yang tabayun, klarifikasi. Jadi kita yang muda yang datang, berulang-ulang untuk menyambung tali silaturahim yang terputus itu. Ketiga, nikah sirih. Nikah sirih ini di pandangan banyak orang ada dua hal. Pertama, nikah di bawah tidak tercatat dalam kantor urusan agama. Kemudian nikah tanpa wali yang sah. Ini kedua beda hukumnya. Pertama, nikah di bawah tidak tercatat di kantor urusan agama tetap sah kalau rukunnya terpenuhi. Tapi yang menjadi tidak sah kalau nikah tanpa wali yang sah. La nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Wali itu fungsi wali itu apa bagi perempuan? Perempuan itu cenderung ketika menikah dia mengedepankan emosional. Ketika ada laki yang sangat cinta, dia udah nggak berpikir apa-apa lagi, pokoknya nikah. Sementara wali fungsinya adalah untuk melihat, untuk menyelamatkan si anak perempuan yang mengedepankan emosionalnya ini. Sehingga wali menjadi sangat penting. Tentunya pertama adalah ayahnya. Kalau ayah nggak ada, baru bisa saudara-saudaranya yang lain. Sekarang kenapa harus menikah? Alangkah penting kalau tercatat di kantor urusan agama. Nikah sirih sah, tapi kalau misalnya tidak tercatat di kantor urusan agama, administrasi susah. Kita buat KTP, KK semua susah. Administrasi negara semuanya susah. Ketika terjadi apapun, kita berharap menikah itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa menggugat. Ya. Itu pentingnya untuk menikah secara agama juga. Ya, insya Allah satu hari nanti. Amin. Silahkan dipertimbangkan di Anissa ya nanti ya. Baik, ini sudah kita dengarkan curahan hati dari Anissa, dan kita akan segera mengundang curahan hati perempuan dari sahabat perempuan yang kedua. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Baik pemirsa curahan hati perempuan, memang sudah beberapa sahabat perempuan kita yang hadir di sini mengalami KDRT ya. Tapi kali ini yang saya dengar, saya merinding, KDRT yang diterima itu luar biasa keras ya, sadis gitu. Ditonjok di dada hingga muntah darah, sampai ada cetak 3 jari di dada. Kemudian gosong sampai kuping hingga pendengaran terganggu. Ini sudah ada bulan dari di sini. Mungkin memang ini sudah berlalu ya, tahun 2000 berapa Bu kejadiannya? Kalau KDRT-nya sih saya ngalaminnya banyak ya, tapi untuk yang benar-benar ekstrim itu tahun 2003. 2003. Selama pernikahan terjadi KDRT terus-menerus. Iya. Jadi 1 bulan saya menikah itu udah kena. Kenapa? Pak gitu. Ditampar. Iya. Terus kemudian pada saat saya hamil 9 bulan pun karena waktu itu saya nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba dia pulang. Dia tuh mau ngambil parang gitu kan. Saya nggak tahu kejadian di luar dia seperti apa. Sebagai istri otomatis dong kita kayak melerai, meredam emosi. Iya. Tapi tahu-tahu di depan ayah sama ibunya itu saya ditampar lagi gitu. Terus kemudian kalau masalah KDRT itu saya anggap yang seperti itu kecil banget kan gitu kan. Saking seringnya gitu. Iya, itu udah ya udah kayak nggak terasa, karena kan saya waktu itu menganggap kalau saya nggak pernah melawan. Dari menikah 93 sampai 2003 saya tuh nggak pernah melawan. Karena saya menganggap kalau saya melawan,
Saya jujur takut Allah gitu kan. Saya takut dianggap sebagai istri yang durhaka sama suami. Itu yang saya jaga. Jadi setiap kali di ini ya sudahlah, mungkin saya punya salah gitu kan. Tapi selama kesini saya cari kesalahan saya itu apa ya gitu. Saya nggak menemukan gitu. Karena jujur, Saya pengen tahu dulu, ini tadi katanya nggak pernah melawan gitu, menerima. Ini sebatas tampar. Kalau yang tadi ceritanya sampai ditonjok. nah itu tahun 2003. Artinya selama sebelum sampai 2003, saya itu benar-benar ngejalaninya itu sebagai istri yang benar-benar nurut sama suami karena takut durhaka. Jadi diterima aja itu Betul. tamparan. Caci maki ada Cendul juga. gini, diginiin cendul gini, terus belum lagi diginiin. Ini tuh udah biasa, gosong-gosong itu udah biasa. Gosong-gosong gimana sih Bu maksudnya? Iya, dia kan karate, dia punya karateka, setiap Bu. kali ini ya kekuatannya cowok gimana sih Mbak, gitu kan. Ini dipukul, ditonjok gitu, Ya, iya. memar-memar gitu, Iya. biru-biru. Bantu saya itu juga, saya selalu berbohong gitu. Jatuh di kamar mandi lah, jatuh naik sepeda lah gitu, naik sepeda motor lah kayak gitu. Jadi kekerasannya itu dilakukan di kamar, orang lain nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu kan? Betul. Kan waktu itu anak-anak masih kecil ya, jadi setiap ada kejadian itu pas pada saat anak-anak itu dibawa membantu di luar, masih kecil-kecil kan waktu itu. Apa yang terjadi sih Bu sebetulnya dalam pernikahan Anda itu? Apa ya? Pada saat itu saya benar-benar menikah itu ibaratnya memilih kucing dalam karung ya. Nggak kenal Bu, nggak kenal sama suaminya. Kalau dilihat dari profilnya, performanya, wow. Wow, gimana nih Bu? Wow. Wow-nya itu nggak akan percaya bahwa dia akan melakukan hal yang seperti itu. Dari keluarganya dia haji, kemudian rajin mengaji, agamanya bagus, pendidikannya bagus, kan begitu. Kemudian pada saat saya kenal 3 bulan by phone. Karena saya waktu itu bekerja di salah satu bank swasta tahun 92. Jadi nggak bisa pacaran deket gitu? Enggak. Kemudian setelah itu kenal 3 bulan kemudian, karena mungkin orang tuanya cocok dengan saya, kemudian saya dilamar kan begitu. Ini jadi yang cocok ke orang tuanya ya Bu? Bukan orang tuanya Bukan itu anaknya. Maksudnya orang tuanya juga suka sama saya, anaknya juga suka sama saya, Jadi kemudian langsung aja. langsung dilamar. Nah pada saat itu bapak saya almarhum itu bilang, satu dia bilangnya bapak mungkin umurnya nggak panjang, karena saya perempuan yang terakhir dalam keluarga saya yang belum, maksudnya yang mau dinikahkan, karena adik saya tuh 3 cowok semua kan gitu. Jadi bapak ada adik ingin saya yang menikahkan, perempuan Mbak. itu diambil sama Pak D gitu kan. Terus bapak bilang kalau bisa kamu segera menikah gitu. Karena bapak ingin Karena bapak menikahkan. ingin menikahkan gitu. Itu bapak udah sakit, jadi udah bengkak-bengkak gitu. Itu Jadi setelah langsung- menikah itu loh, apa yang terjadi sebetulnya dalam pernikahan Anda? Eh, bulan panjang. pertama udah kena Bulan tampar. pertama udah gitu, dan selama pernikahan itu jujur saya mendapatkan gaji yang masih tertutup rapat dalam amplop itu pada bulan pertama. Setelahnya itu saya nggak pernah mendapatkan. Jadi kalau saya minta minta uang sama dia, itu saya harus kayak pengemis gitu. Setiap gajian saya datang ke kantornya, saya minta, kalau saya nggak datang ke kantornya nggak akan dikasih. Pulang itu uang udah habis. Gitu. Terus kemudian untungnya saya bekerja gitu aja. Jadi tidak dinafkahi, KDRT tetap jalan, kemudian titiknya pada tahun 2003 itu apa yang terjadi sampai Nah, kemudian berjalan ke sini sampai tahun 2003. 2003 itu ada 3 kejadian besar yang membuat saya mengambil suatu keberanian untuk bangkit. Itu yang pertama, saya mengalami KDRT di mana pipi saya itu bisa ngecap 5 jarinya beliau itu. Orang itu sampai di sini itu ngecap begini 5 tangan kanannya, dan lagi mata saya dan semuanya ini udah bengkak. Jadi kayak saya ngelihat gini itu nggak bisa ngelihat, ini mesti harus dibuka dulu saking bengkaknya di itu. ke dokter Bu, ke rumah sakit? Enggak. Kemudian nanti itu yang terakhir. Yang kedua, kejadian yang kedua itu parah banget karena saya sampai rambut saya dulu segini, saya belum pakai hijab, saya ditarik.
ini tembok, rambutnya? rambut saya ditarik, langsung saya jedak ke tembok, itu belum puas. Saya ditampar lagi, saya pingsan sampai pembantu saya itu nangis, kaki saya diginikan, baru saya sadar, oh saya pingsan ya, saya gitu. Saya masih sadar, oh saya pingsan. Setelah itu belum puas lagi, mata saya itu udah muka itu udah nggak muka berupa muka gitu kan. Ngapain sih Bu? Ya saya nggak tahu gimana, tahu-tahu muka itu udah bengkak gitu kan. Saya udah nggak ngerasa apa-apa. Terus yang bikin saya kaget lagi, Maaf karena ininya. sorry. Pada saat saya bikin saya kaget lagi, setelah saya siuman, setelah semuanya selesai, di sini itu ada bekas 3 item gosong dan saya muntah darah. Itu. Terus belum puas di situ, kejadiannya 3 bulan kemudian. Oh ya, itu kejadiannya kenapa kok bisa terjadi? Itu perlu disampaikan. Silakan Ibu kalau mau cerita. Ini acaranya Ibu kok. Ibu mau ceritanya gimana? Itu apa yang menyebabkan sampai suami bisa demikian? Sampai suami sadis, itu sampai ekstrim seperti itu. Sebenarnya pada saat dia pulang pagi itu, dia lapar ceritanya. Suruh mengambilkan makan. Dia bilang, saya beli soto di tas. Gitu mau kan? diambil, suruh Suruh sotonya. ngambilkan saya di tas itu. Tapi Ternyata ada sotonya. wallahu alam, mungkin Allah itu membukakan jalan untuk saya saat itu. Karena saya memang nggak pernah tahu apa yang dilakukan suami saya di luar. Gitu. Terus kemudian pas saya ngambil, kok katanya soto kan biasanya panas ya. Nah itu kok berupa kayak kain gitu. Akhirnya saya buka. Ternyata di dalam tas plastik kecil itu isinya itu pakaian dalam perempuan, celana sama BH gitu. Saya ingat warnanya masih. Ibu udah bisa ketawa-ketawa begini loh ini. Iya, Saking terus sudah lepas gitu. Terus kemudian saya tanya sebagai istri kan, saya tanya ini apa kan kayak gitu. langsung Bukannya marah. dia itu menjelaskan atau merasa bersalah atau minta maaf, enggak. Jadi ibaratnya saya saking sudah nggak bisa apa-apa, diapa-apain tuh cuman diem begini, itu di depan pembantu, di depan anak saya yang sekarang sebab itu kan masih kecil waktu itu, masih 3 tahun. Jadi dia masih belum tahu. Kalau kakaknya masih sudah tahu. Sampai itu BH sama pakaian dalam itu sama pembantu sama anak saya yang gede waktu itu umur 5 tahun dibawa ke depan rumah saya, masukin itu pakai kayu gitu. Supaya Ibu nggak lihat lagi. Dan itu ingetan anak kecil sampai umurnya 16 tahun sekarang dia masih inget. Baik, ini kita mendengarkan cerita Ibu. Saya ini Bu sampai mesti narik nafas lagi ya Bu. Ini ya Ibu sesek ya Bu. Ini udah bisa ketawa-ketawa tapi ini udah lepas. Saya pengen tahu nanti bagaimana ceritanya Ibu Wulandari bisa sampai ke sini mendengarkan mengirimkan email dan cerita di Curahan Hati Perempuan. Nanti kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Wulandari setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Aduh Bu. Jeda iklan ini membuat kita kasih kesempatan untuk bisa bernafas ya dengerin ceritanya Ibu Bulan ini bisa tertawa-tawa begini setelah plong. Tapi tadi apa yang disampaikan bahwa ditonjok di dada hingga muntah darah, ditampar sampai mengecap bekas tamparannya hingga pendengaran terganggu. Belum lagi caci maki dan perbuatan serta sikap. Tapi yang paling menyakitkan dan Ibu tidak bisa loh, kok bisa seperti itu tuh yang apa Bu? Perbuatannya atau apa ya? Ada kejadian pada saat itu tahun 2008 habis Lebaran. Setelah pulang dari orang tua, saya balik lagi. Pembantu masih pulang. Iya. Ya. Pada saat itu saya lagi setrika. Saya bilang, tiba-tiba dia nyeletuk. Mana uangku 2 juta? Uang apa? Oke, saya ceritain. Karena selama ini saya itu bayar listrik sendiri. Jadi Ibu menafkahi keluarga semuanya ya? itu sendiri. Nah, karena kebutuhannya mendesak dan saya tidak punya uang sebesar 2 juta, itu pun bukan untuk pribadi saya, itu untuk anak-anak saya, daftar ulang
anak 2. Jadi ibu minta saya- uang 2 juta ke suami untuk Bukan bayar. minta, saya pinjam karena kalau minta nggak bakalan dikasih. Jangankan 2 juta, 20.000 untuk makan anak-anak beras saya habis, itu pun nggak diminta. Akhirnya saya pinjam baru dikasih. Pinjam sama suami, Bu. Iya, dan yang pinjam bukan saya, karena saya dipinjam nggak dikasih. Saya bilang sama bibi pembantu saya, tolong pinjamkan, karena memang nggak ada beras sama sekali. Kalau saya masih bisa untuk beli beras, saya nggak akan pernah pinjam, nggak pernah akan minta sama suami. Jadi sama suami itu bukannya minta, padahal itu adalah kewajiban dari suami untuk menafkahi keluarga termasuk makanan, tapi ini dihitungnya hutang gitu. Istri hutang sama saya Iya. gitu untuk makan gitu. Iya. Nah, pada saat kejadian itu dia nagih saya 2 juta, saya langsung gelek. Uang dari mana? Habis dari pulang kampung ya kita. Habis uang Habis sama lebaran, sekali iya. kan gitu. Terus saya bilang waktu itu begini, saya memang janji sama kamu uang ini akan saya kembalikan, tapi tidak sekarang, karena saya memang tidak punya uang. Beri saya waktu. Dia jawabnya, sudah berapa bulan? Ini kayak nikah sama rentenir ya, Bu? Nah, Bu gini, tapi kan Ibu kan sudah sekarang lepas, udah lega ya perasaannya. Sekali saya melihat Ibu bisa menertawakan kejadian begitu pahit di masa lalu. Ini saat ini Ibu datang ke Curahan Hati Perempuan ini, Ibu ingin menceritakan ini supaya apa? Ya, Apa yang ingin begini. Ibu sampaikan? tujuan saya sebenarnya sharing buat ibu-ibu dan kaum perempuan yang pernah mengalami hal yang seperti saya dan apapun itu. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Percaya, Allah itu maha tahu. Itu kekuatan saya selama ini. Karena pada saat itu saya bilang sama Allah, pada saat mantan suami saya ngomong seperti itu, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi dengan keadaan seperti ini. Bantu saya, berikan saya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya bisa melakukannya. Subhanallah, Bu. Kalau kita yakin dari ujung kaki sampai ujung rambut Allah itu ada dan tahu kita. Allah itu tahu kok, Bu, apa yang kita rasakan itu tahu. Dan sampai sebatas mana kemampuan kita, Allah itu tahu. Dan kita minta Allah, sudah ya Allah, cukup. Saya sudah nggak kuat untuk itu. Itu langsung saya kayak diberi kekuatan. Saya nggak peduli ibu saya habis masuk rumah sakit waktu itu. Kemudian saya bilang, saya sudah nggak mampu. Saya bilang sama suami saya begini, mantan suami saya, oke, saya sudah nggak kuat lagi dengan kamu. Kita berakhir sampai di sini, kita cerai. Langsung begitu. Ini yang kita dengar langsung dari sahabat perempuan yang mengalami kondisi seperti itu dan itu yang terjadi. Selama ini kan Mbak Oki sering ya memberikan mengingatkan kita kembali betapa Allah tuh ada gitu ya, betapa Allah tuh selalu membantu kita. Dan ini curahan hati langsung pada Ibu Wulandari yang menjalani itu ya. Iya, karena selama saya mengalami KDRT itu, teman saya cuman Allah, Bu. Saya nggak punya teman untuk curhat. Ibu saya nggak pernah saya curhati, saudara saya nggak ada, mertua nggak tahu, saudara dari suami juga nggak tahu, saudara saya juga nggak tahu, siapapun nggak tahu. Tempat curhat saya hanya Allah. Setiap kali habis maghrib saya baca Yasin, saya duduk kalau orang Jawa deprok itu apa ya? Bersimpuh, Bu, Bersimpuh, iya. Masya Allah. Bersimpuh, saya bicara dari hati ke hati seperti saya bicara dengan Mbak Maudi. Jadi curahan hati langsung. Langsung sama Allah. Saya nangis di situ, apa yang saya rasakan saya keluarkan semuanya sama Allah. Dan ketika saya 1 bulan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai itu, saya sudah persiapkan dulu. Saya cari informasi dulu mengenai perceraian. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bawa. Kemudian saya persiapkan anak-anak saya. Anak-anak saya bilang, kalau nanti suatu saat kita nggak bisa satu rumah lagi sama ayah, itu bukan berarti kalian itu nggak punya ayah. Tapi memang sebaiknya kita nggak sama ayah. Itu terus setiap hari selama 1 bulan. Itu anak-anak masih kecil,
Kenapa, Ma? Waktu itu anak saya yang masih kecil begitu. Baik Ibu, ini maaf ya Bu, ini saya tahu ini pasti banyak sekali yang ingin disampaikan dari Tira, tapi apa intinya kita mudah-mudahan menangkap. Mbak Oki ini sangat baik ya apa yang disampaikan Mbak Oki, ini sudah dilakukan sama Mbak Wulan. Gimana Mbak Oki tanggapannya? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya lihat dari cerita yang luar Berapi-api biasa. ini ya inspiratif. Iya, pada hari ini pertama adalah jangan pernah salah akan definisi wanita solehah. Definisi istri solehah itu apa? Di surat An-Nisa 34, taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga diri ketika suami tidak ada. Kata hadis, definisi istri solehah apa? Menyenangkan bila dipandang, patuh bila diperintah suami, menjaga diri ketika suami tidak ada. Definisi wanita solehah bukan ketika sang laki-laki, sang suami gebukin, pukul, tampar, kita diem aja. Itu bukan definisi wanita solehah, Ibu. Tadi Ibu bilang mau jadi wanita solehah, jadinya digampar, diem aja, dipukul, diem aja. Iya salah katanya. Salah itu. Jadi definisi wanita yang solehah adalah ketika ditampar, dipukul, ditendang, itu menangkis, membela dirinya. Itu yang benar. Jadi kalau diperlakukan seperti apapun adalah hak kita, tugas kita membela diri kita untuk menangkis, untuk tidak terus-menerus dizolimi. Seperti itu. Kemudian mudah-mudahan bisa paham tentang definisi wanita soleh. Jadi kalau ada sahabat perempuan di luar sana yang mengalami KDRT, ayo dong bela dirinya. Kita kan punya kekuatan juga. Jangan diam aja, nanti makin jadi. Kemudian yang kedua, muhasabah diri. Ketika ada KDRT ini itu banyak sebab. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Muhasabah diri, kita introspeksi diri, apa kesalahan saya? Tadi Ibu sudah melakukan itu, alhamdulillah. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya gara-gara suami. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Kemudian kita berpikir bahwa ini nasihat untuk diri saya. Ketika suami cari di luar, apa yang belum kita kasih di dalam sehingga dia harus cari di luar, Bu? Begini Mbak. Iya, nanti Iya. kita akan jawab. Paling tidak itu yang Itu disampaikan kira-kira. karena kita tinggal 1 menit lagi, Bu. Betul. Kemudian yang ketiga memang tabiatnya seperti itu, sehingga harus berhati-hati pada sahabat perempuan yang ingin menikah, berhati-hati jangan beli kucing dalam karung. Tadi pelajaran. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tadi yang ingin saya bahas adalah kehidupan selanjutnya. Alhamdulillah semua sudah lewat. Sedih itu sudah lewat. Wasta'inu bisobri wassalah, sudah sabar dengan sholat, itu luar biasa. Itu suruhan Allah. Kalau lagi sedih, sejadah itu tempat kita curhat, bukan yang lain-lain, bukan buka aib lain-lain, tapi sejadah tempat kita curhat. Kemudian akhirnya Ibu harus fokus ke depannya, ingin kehidupan yang lebih baik, mungkin akan menikah lagi, mungkin akan begini, akan begitu. Iya, alhamdulillah saat ini Iya, sudah berbahagia dengan keluarga yang baru ya Bu ya, dan suami. Mbak Maudi, saya boleh ngucapin terima kasih saya. Boleh, Ada masa segmen nggak 5 boleh sebetulnya. sih, Bu? Nanti kita kasih kesempatan ke Ibu ya. Mbak Vera, mohon maaf tinggal 1 menit lagi, ini aja poin yang paling utama. Ini dia yang membedakan. Tadi nikahnya udah hati-hati ya. Iya. Lihat aks perilakunya dia, bahwa dia orang tampaknya baik-baik, ya, tampaknya soleh, tampaknya keluarganya beriman. Ingat, perilaku, apa atribut-atribut yang dikenakan tidak pernah menggambarkan, tidak pernah sukses menggambarkan sikap yang sesungguhnya di dalam, apalagi keimanan. Baik. Betul. Ini jadi pelajaran. Kita lanjutkan nanti berikutnya. Terima saja, kasih sekali Mbak Vera pengertiannya. Ini saya waktunya sudah dipotong. Kita akan lanjut lagi, masih ada 1 segmen lagi setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Terima kasih. Kita kembali ya. Baik, di sisa waktu untuk curahan hati perempuan pagi hari ini, silakan Mbak Vera menyampaikan beberapa poin untuk Bu Wulan. Sebelum saya menyampaikan Mbak Maudi, satu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ini mungkin menggelitik kita semua. Apa yang membuat Anda 15 tahun bertahan dalam pernikahan yang penuh KDRT seperti tadi? Itu tadi ya Mbak ya. Saya jadi blank ini. Selain katanya takut durhaka sama suami. Takut durhaka sama suami yang pertama. Yang kedua itu bahwa Perjanjian saya mandiri sendiri. nggak enak sama orang tua, perjanjian dari orang tua ke orang tua saya sebelum menikah saya janji kalau saya sudah mengambil keputusan, resiko apapun akan saya ambil. Nah pada saat saya ada kejadian seperti ini, saya nggak ingin orang tua saya itu akan menyalahkan saya kembali. Baik. Itu pilihan kamu kan gitu. Baik, Jadi itu saya dia. tanggung jawab dengan Itu dia Mbak Maudi. Jadi begini ya, di Indonesia ini ya, di Asia, berasa banget ya Bu ya, kita ini merasakan sekali bahwa ketika kita menikah, tetap saja emosinya, hatinya terikat sama keluarga besar, sehingga apapun racun ya yang Anda makan dalam pernikahan Anda terima.
masih rela demikian. 15 tahun bertahan padahal mampu di-cut dalam waktu 1 bulan setelah pernikahan. Hanya karena tidak enak sama orang tua, nggak enak sama orang sekitar. Ya Pandangan selain mengenai- ya pandangan-pandangan yang tidak perlu. Pernikahan itu milik Anda berdua bersama pasangan. Ketika tak lagi indah, tak lagi konstruktif, merusak buat diri Anda salah satunya setidaknya. Goodbye. Baik. Mbak Oki silakan. Iya, dari kisahnya Bu Yuli kita belajar bahwa ketika Allah memberikan hari ini kita merasa terpuruk sekali. Padahal lihat sekarang katanya udah menikah ternyata. Lihat sekarang ketika pada akhirnya kita melewati semua ujian itu, kita di posisi itu akan tersenyum dan mengatakan terima kasih ya Allah. Karena dengan yang kemarin itu aku menjadi aku yang sangat kuat sekarang. Iya. Terima kasih karena aku bisa melewatinya, itu hikmah. Nah, ini juga yang disampaikan terima kasih kepada siapa, Bu? Terima kasih karena terima kasih kepada suami saya. Terima kasih kepada suami saya yang sekarang ini karena Allah melalui suami saya telah mengangkat derajat saya. Ya, I love you. Aduh, so sweet. Mbak, mau diboleh kasih terakhir sekali buat lagi. Nisa? Ya, Buat Nisa Anissa, terakhir nih. boleh bicara. Ya untuk Emak. emak dimanapun emak berada, Ani sayang sama emak. Baik. Ingat Doain nih, Anis ya, ingat Mak. nih satu hal ini Mbak Maudi bahwa tadi harapan Mak pada Anda tinggi. Beliau pernah jatuh karena ibu Anda. Betul. Harapan beliau tinggi, pahamin boleh. Boleh. Baik. Insya Allah. Terima kasih sekali Anis, Mbak Wulan, Mbak Oki, Mbak Vera. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua dalam curahan hati perempuan. Kita ketemu lagi besok pagi ya, jam 9 tetap di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.